Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama Mesir yang bernama Husna Syarif pernah menceritakan tentang keberkahan sholawat. Dulu ada seorang yang sangat kaya, hartanya begitu banyak, tapi orang ini adalah ahli ibadah. Semakin hari hartanya semakin berkurang, bahkan bangkrut. Diceritakan bahwa orang itu sampai berhutang ke sana kemari. Hutangnya itu sangat banyak, sehingga hampir setiap hari orang-orang berdatangan ke rumahnya untuk menagih hutangnya. Akhirnya suatu waktu dia pergi kepada seorang saudagar untuk meminjam uang agar bisa melunasi hutangnya yang tersebar ke sana kemari. Dia pinjamlah ke saudagar itu 500 dinar. 500 dinar ini besar. Dengan perjanjian pada tanggal sekian atau pada hari sekian dia akan mengembalikan uang itu. Ketika sampai di rumahnya, dia pun menyampaikan kepada istrinya bahwa dia mendapatkan 500 dinar. Kita lunasi hutang-hutang kita yang tersebar ke sana kemari. Cukup kita berhutang di satu tempat. Hingga semua 500 dinar itu habis, tidak tersisa untuk melunasi hutangnya yang menyebar ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika waktu jatuh tempo sudah tiba, saudagar ini datang ke rumah orang yang berhutang ini. Dia datangi rumahnya. Bapak, hari ini waktunya Anda membayar hutang. Karena sesuai perjanjian, hari ini adalah hari Anda harus melunasi hutang Anda. Dia katakan, Bapak, saya mohon maaf, saya tidak punya uang sama sekali. Kalau bisa ditambahkan waktunya. Oh, tidak bisa. Ini sudah perjanjian. Hari ini adalah hari terakhir kamu harus melunasi hutang. Tapi saya tidak punya uang, Pak. Nah, itu urusan Anda. Akhirnya si saudagar ini mengajak orang yang berhutang tadi, kalau begitu kita ke qadhi, kita menghadap kepada hakim agar urusan kita selesai. Sampai di hadapan qadhi, hakim, ditanyalah dia, mengapa kamu tidak lunasi hutang? Dia bilang, saya mengaku, Pak, wahai Pak Hakim, saya mengaku ini memang saya punya hutang dan saya akan bayar kalau ada uang. Tapi sampai hari ini saya tidak punya uang, Pak Hakim. Nah, kan kamu sudah janji bahwa hari ini kamu akan bayar. Iya benar, Pak, saya tidak pernah mengingkari janji saya. Kalau ada uang saya hari ini saya akan bayar, dan saya tidak pernah berdusta, mengkhianati bahwa saya punya hutang. Nah, kamu sudah jelas salah karena kamu tidak bayar. Akhirnya karena salah, dia dihukum penjara. Dia pun menerima. Kalau memang seperti itu perkaranya dan hasilnya, saya terima. Tapi bolehkah Pak Hakim, sebelum saya dipenjara hari ini, saya pulang ke rumah terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan kepada istri saya, keluarga saya, bahwa saya akan menjalani hukuman penjara, supaya istri saya tidak gelisah mencari saya. Saya pulang hari ini dan insya Allah besok saya balik ke sini. Qadhi mengatakan, siapa yang bisa mempercayai kamu? Ketika kamu pulang,
Jangan sampai kamu lari tidak kembali ke sini. Wahai hakim, andaikan saya pengecut, pengkhianat, sebelum jatuh tempo saya sudah akan lari dari rumah, agar supaya saudagar tidak menemukan saya. Andaikan saya pengecut, saya tidak akan datang ke tempat ini. Iya, betul. Tapi apa yang menjamin? Siapa yang menjadi jaminan kalau kamu besok bisa kembali kemari? Dia bilang yang menjamin saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud kamu? Kalau saya besok tidak kembali, wahai hakim, saya bersumpah bahwa di akhirat kelak saya rela ditolak dan dikeluarkan dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, janjinya begitu besar, sumpahnya begitu dahsyat, begitu besar tanggung jawabnya, sampai dia rela dikeluarkan dari umat Rasulullah kalau dia tidak menepati janjinya. Karena janjinya seperti itu, qadhi pun percaya. Ya silakan kamu pulang ke rumah, besok saya tunggu kamu di sini. Dia pulanglah ke rumah, ketemu dengan istrinya. Dia ceritalah kepada istrinya, istriku, hukuman yang diberikan kepadaku karena tidak melunasi hutang yang sudah jatuh tempo hari ini adalah aku di penjara. Aku pulang kemari untuk menyampaikan kepadamu agar kamu tidak gelisah mencariku nantinya. Istrinya sampaikan, sudah begitukah hasil akhirnya suamiku? Iya, sudah seperti itu akhirnya. Istrinya juga orang yang soleha. Dia sampaikan kepada suaminya, suamiku, marilah kita berselawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala kegundahan, kesulitan kita dengan berkah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mulai bersalawat. Bersalawat bukan hanya sekedar bersalawat, tapi bersalawat yang lahir dari hati kecil, salawat yang keluar dari mulut karena rindu yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu yang sangat kepada Rasulullah, penghormatan yang sangat kepada Rasulullah. Mereka bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat sebanyak-banyaknya malam itu, sampai mereka tak sadar, mereka tertidur dengan salawat. Ternyata jamaah sekalian, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, si suami ini mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah pernah menyampaikan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat saya di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat saya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah bermimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat kita rindukan, yang setiap salat kita sebut namanya, kita bersalawat kepadanya, yang setiap berdoa tak lupa kita sebut namanya dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna ru'yata Sayyidina Muhammad fi manamina ya Allah. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah pada saat bertemu dengan laki-laki ini dalam mimpi, Rasulullah berpesan, wahai fulan, besok ketika matahari terbit, kamu menghadaplah kepada wali, kepada gubernur. Sampaikan kepada gubernur salamku. Kemudian sampaikan amanah ini kepada gubernur bahwa Rasulullah menyuruh gubernur itu untuk melunasi hutang-hutangmu yang 500 dinar. Ya Rasulullah, siapa saya? Kalau saya datang kepada gubernur, dia tidak percaya kepada saya. Rasulullah pun menyampaikan, kalau gubernur tidak mempercayaimu, sampaikan kepadanya bukti. Ada 2 bukti. Bukti yang pertama, di malam sebelumnya gubernur itu bersalawat 1000 kali. Sampaikan kepada gubernur bahwa salawatnya yang 1000 itu sudah aku terima dan sudah sampai kepadaku. Kalau dia tetap masih tidak percaya, sampaikan bukti yang kedua, bahwa tadi malam gubernur ini bersalawat dan lupa hitungannya.
Dia lupa apakah sudah cukup 1000 atau belum. Sampaikan pula kepadanya bahwa tadi malam salawatmu sudah cukup 1000, sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Pagi harinya dia terbangun, dia teringat mimpi itu. Dia pun bergegas menuju ke rumah gubernur. Assalamualaikum. Ajudan yang terima. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya orang miskin yang punya hutang, ingin ketemu dengan gubernur. Ada pesan penting yang ingin saya sampaikan. Ajudannya tertawa. Sudah punya janji? Belum. Kalau begitu pulang. Wahai ajudan, penting sekali. Tidak boleh saya tunda ini. Karena ini amanat yang sangat penting, harus saya sampaikan kepada gubernur. Akhirnya ajudan datang, masuk ke dalam. Qad, wahai gubernur, ada seseorang yang ingin bertemu kamu di luar. Katanya ada amanat yang sangat penting, dia tidak bisa tunda. Sudah saya suruh pulang, dia tetap ngotot. Siapa dia? Saya kurang tahu. Coba panggil kemari. Panggillah dia masuk. Dia pun menghadap di depannya gubernur. Assalamualaikum wahai gubernur. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai Pak Gubernur, tadi malam saya mimpi Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW menyuruh saya untuk menyampaikan ini kepadamu. Pesan Rasulullah kepadamu bahwa lunasi hutang-hutang saya. Gubernur bilang, wah siapa Anda? Tiba-tiba datang terus menyuruh saya melunasi hutang Anda. Dan apakah saya harus percaya dengan Anda? Apa yang membuat saya percaya? Betulkah Anda bermimpi Rasulullah? Dan betulkah Rasulullah menyuruh saya untuk melunasi hutang-hutang Anda? Betul wahai Pak Gubernur. Rasulullah sudah menerka bahwa Anda tidak akan percaya. Rasulullah menyampaikan kalau gubernur tidak percaya, sampaikan kepadanya bukti. Apa buktinya? Bapak Gubernur malam sebelumnya Anda bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali salawat. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa salawat yang Gubernur sampaikan itu, Gubernur ucapkan sebelum tidur, itu telah sampai kepada Rasulullah dan diterima oleh Rasulullah SAW. Senang hatinya bahwa salawatnya sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi Gubernur belum percaya sampai di situ. Jangan-jangan kebetulan si laki-laki yang berhutang tadi menyampaikan, memang Nabi sudah menyampaikan, pasti belum percaya. Ini bukti kedua wahai Gubernur. Bukti kedua, tadi malam Anda bersalawat kepada Rasulullah, Anda lupa hitungannya, sudah cukup 1000 atau belum. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa salawatmu yang tadi malam itu sudah cukup 1000 dan telah diterima oleh Rasulullah SAW. Mendengar itu, Gubernur tadi tergugah hatinya. Betapa bahagia hatinya. Salawat atau amalan yang selama ini dia lakukan ternyata sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dia pun mengatakan berapa hutangmu? 500 dinar Pak Gubernur. Oke. Ini uang 500 dinar, ambil. Segera lunasi hutang. Terima kasih banyak telah menyampaikan salam Rasulullah kepadamu. Dia pun berterima kasih kepada gubernur telah melunasi hutangnya. Dia pergilah. Dia pergi kepada qadhi. Sesuai dengan janjinya dia akan kembali esok hari kepada qadhi. Dia datang kepada qadhi. Ketika dia mengetuk pintu, Assalamualaikum wahai qadhi. Qadhi itu datang langsung memeluknya. Dia heran. Wahai qadhi, saya sudah datang. Saya menepati janji saya bahwa saya akan kembali. Qadhi mengatakan, hakim itu mengatakan, kamu tidak usah cerita itu. Terima kasih banyak wahai fulan. Terima kasih banyak. Kenapa wahai hakim? Berkat kamu saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepadaku, wahai qadhi, kalau kamu melunasi hutang si fulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempermudah kehidupanmu di akhirat, mempermudah urusanmu di akhirat. Ini uang 500 dinar ini kamu ambil, berikan kepada orang yang telah kamu meminjam hutang kepadanya, meminjam uang kepadanya. Silakan kamu ambil. Nah, tadi orang ini sudah mendapatkan uang 500 dinar dari gubernur.
Kemudian berikutnya dia terima lagi 500 dinar dari qadhi yang menghukumi dia penjara. Kamu bebas dari penjara, ambil uang ini, berikan kepada orang yang tempat kamu berhutang. Silakan kamu cepat pergi ke sana. Baru dia akan keluar, ada pintu diketuk. Ketika pintu diketuk, ternyata laki-laki yang memberi hutang ini, saudagar ini datang langsung memeluk lelaki yang berhutang ini. Terima kasih wahai fulan, berkat kamu saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi malam. Saya melihat wajah Rasulullah. Saya berpesan, Rasulullah berpesan kepada saya, wahai fulan, wahai saudagar, kalau kamu lunasi hutangnya si fulan itu, maka aku akan mempermudah urusanmu di akhirat kelak. Ini uang 500 dinar, tidak usah kamu bayar hutangmu, bahkan saya kasih kamu 500 dinar. Bayangkan jamaah sekalian, seketika itu lelaki tadi terbebas dari hutang, lelaki tadi terbebas dari hukuman penjara, bahkan Allah memberinya rezeki 1.500 dinar. Berkat apa itu? Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kalau kita belum percaya, mari kita uji, kita tes. Kalau kita ditimpa kegundahan, tidak enak perasaan, ada yang mengganjal, ada kesulitan, baca salawat saat itu. Kesulitan yang sampai kita bawa tidur, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah, bantu saya punya kesulitan, ya Allah, keluarkan hamba-Mu dari masalah ini, ya Allah, berikan hamba-Mu jalan keluar yang terbaik, ya Rabbal Alamin. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah besok hari Allah akan berikan itu. Yakin jamaah sekalian. Saya tidak usah cerita pengalaman hidup. Saya ingin jamaah sekalian merasakan sendiri. Banyak hal, apapun itu, Anda tidak punya uang, baca salawat, meminta kepada Allah. Setelah itu berusaha, pinjam uang atau kemana, atau bekerja, Allah akan berikan. Insya Allah. Jangan kita remehkan salawat ini. Bacalah salawat ini, karena salawat adalah rasa hormat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau kita sendiri tidak bersalawat, ini sungguh sangat keterlaluan. Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan benih-benih cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga di akhirat kelak kita berada dalam kelompok, dalam golongan yang bersamanya di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat bermimpi melihat wajah Rasulullah dalam mimpi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.